Kenapa bisa begitu ya? Harus begitu dulu. Harus begitu dulu. Diawali dari Muhammadiyahnya baru Islamnya. Oh begitu ya. Kan diawali dari Islamnya terus bermuhammadiyah. Tapi diawali dari bermuhammadiyah menuju Islamnya. Justru sebenarnya berbenturan dengan non Muslim itu tidak terlalu kuat ketika di lapangan. Yang saya temukan berbenturannya terlalu kuat itu justru dengan non Muhammadiyah, tapi sama Muslim. Ya. Kasus banjir Pantura tahun 2012. Pantura itu dimulai dari Pati, Kudus, Demak, Semarang ya, sampai Kerawang, Bekasi, Jakarta. Kami menemukan suatu kasus di Jepara. Ketika kami masuk, MDMC masuk, saya ketemu dengan pimpinan cabang. Saya diantar teman-teman MDMC Jawa Tengah untuk ketemu dengan pimpinan cabang untuk membuat pemetaan di mana saja daerah terdampak dan harus dibantu apa. Ada suatu desa, saya nggak usah sebutkan nama desanya ya. Suatu desa, pimpinan cabang tersebut bilang, yang desa ini dikasih merah, nggak usah. Karena kita menggambar peta gitu kan. Kenapa? Nanti kita bahas nanti saja. Yang lainnya ini desa 1, 2, 3, 4. Setelah selesai menghitung 1, 2, 3, 4, saya paksa tetap yang merah itu kenapa? Saya tanya gitu. Itu daerah terdampak. Karena di sana Nahdien. Semuanya tertawa. Oh gitu ya. Berarti kalau begitu nggak boleh kalau Nahdien dibantu. Nggak bisa Pak. Kami sudah lama sekali berkelahi dengan mereka. Beliau cerita panjang tentang konflik di situ, konflik sosial yang ada di situ. Tapi kita tetap berikan bantuan, Kalau Bapak nggak mau, berarti biarkan kami yang ada sendiri di sana, karena kami tidak berkonflik dengan mereka. Nah, hal semacam itu juga menarik. Ada hal yang menarik lagi. Konflik Lampung di Bali Naga bersama dengan penduduk asli sebenarnya, tapi suku Bali pendatang yang transmigrasi ribut dengan penduduk asli yang basisnya Muslim. Ketika kami datang, kami belum tahu sebenarnya akar permasalahannya seperti apa, tapi ternyata akar permasalahannya sepele. Anak muda, laki perempuan, ketika si laki-laki dari Bali apel di tempat perempuan kelewat jam malam, dia dikebuki. Awal mulanya hanya seperti itu, menjadi sebuah pertarungan antar desa yang meningkat banyak sekali, sampai ratusan. Kalau di berita hanya ada sekitar 24 atau berapa, tapi ternyata di daftarnya TNI ketika didaftar, saya sampai sana masih proses identifikasi dari DPI, itu ada sekitar 118 pada saat itu yang sudah teridentifikasi. Nah itu yang belum yang terhitung yang mati di rumah sakit berapa itu. Yang di lapangan yang mati terberita itu sekitar 118. Itu dari Bali ya. Dari Bali. Kami membantu ke sana. Ketika kami rapat dengan pimpinan daerah Muhammadiyah Lampung Selatan, semuanya menolak. Kenapa pimpinan pusat datang ke sini hanya untuk membantu musuh kami? Satu yang tidak menolak adalah seorang kiai, beliau kiai di Lampung Selatan, beliau wakil ketua, menyampaikan, tidak apa-apa kalau yang lain menolak, saya tidak menolak. Walaupun masjid saya kemarin dibuat titik kumpul untuk penyerangan, tapi bagaimanapun juga hari ini yang sudah mati biarlah mati, yang masih hidup itu butuh hidup yang lebih baik. Akhirnya kami masuk ke Bali Naga di antara TNI. Nah disitulah ketemu antara pimpinannya adat Bali bersama beliau Kiai ini, Kiai Muhammadiyah ini. Tapi sebenarnya tempat beliau ini dulu yang dijadikan titik kumpul untuk penyerangan. Nah ketemu mereka berangkulan, saling menangis, saling mohon maaf. Akhirnya Kiai ini mengunjungi hari besoknya, malamnya kami langsung rapat lagi dengan Muhammadiyah. Diceritakan apa yang terjadi di Bali itu, di kampung Bali itu. Besok dalam rapat itu semuanya sepakat besok pagi untuk datang meminta maaf menuju kampung Bali. Unsur Muhammadiyah ya, yang unsur Muhammadiyah. Akhirnya itu mempengaruhi di hari-hari berikutnya.
di luar Muhammadiyah untuk duduk bersama untuk menyelesaikan suatu persoalan yang ada. Walaupun titik temunya akhirnya orang Bali itu disuruh pindah, memang ya. Orang Balinya yang harus direlokasi dari situ. Tapi memang sudah panjang persoalannya sehingga solusinya memang yang ditransmigrasi sekarang ditransmigrasikan semuanya, dipindah lagi, pindah ke Lampung. Nah itu cerita terkait dengan MDMC. Fokus MDMC sebenarnya ada di visi. Nah, MDMC itu kalau pada saat tidak terjadi bencana, itu kegiatan yang dilakukan adalah penguatan kapasitas kelembagaan dan personil. Ketika terjadi bencana melakukan respon, ketika pasca bencana melakukan rehabilitasi. Tapi semuanya itu pada prakteknya sebenarnya nggak begitu. Penguatan kapasitas kadang juga terjadi pada saat bencana. Dan penguatan organisasi pun juga terjadi pada saat bencana. Jadi tugas kami ketika kami di lapangan, yang pertama adalah menguatkan organisasinya. Di situ ada pimpinan daerahnya tidak. Di situ Muhammadiyahnya berkembang tidak. Di situ amal usahanya ada atau tidak, konflik atau tidak. Jadi ketika kami, jangan dibayangkan seperti di Jawa. Ketika kami datang keluar Jawa, Muhammadiyahnya jangan seperti apa yang terbayang kita ya. Seperti di Solo, di Jogja, ataupun di tempat yang lainnya. Kalau di sana minimalis, tidak sepopuler apa yang di sini. Saya pernah di Sulawesi Tengah, di Palu. Di Palu kami datang, ternyata PWN dengan amal usaha itu sudah konflik. Tapi ketika kami datang, kami meminta agar ada kebijakan bahwa di sini sedang ada gempa di Sigi dan ada banjir di Parigi, dan posisinya di situ PDM di Parigi sama Sigi itu korban. Nah, akhirnya ketika rapat dengan PWN pihak kampus nggak mau hadir, ketika rapat dengan pihak kampus PWN tidak mau hadir. Sudah, saya datang ke kampus, akhirnya kami meminta untuk kampus bisa merekomendasikan pembiayaan kebutuhan. Kami meminta ke PWN agar bisa merekomendasikan, menginstruksikan semua kader Muhammadiyah itu terlibat membantu 2 PDN tersebut. Akhirnya bisa, tapi tidak dalam duduk satu meja, beda meja. Itu hal yang terjadi di luar. Kalau di Karo beda lagi. Kasus Sinabung yang tadi gambarnya saya perlihatkan, itu tempat pengungsiannya di perguruan Muhammadiyah. Tempatnya seperti ini, yang untuk mengungsi. Nah, ini di sini jadi satu, Muslim dan non Muslim jadi satu. Dan kita juga ada agenda pengajian. Pengajiannya juga ada setiap sore pengajian. Yang Muslim ya mendengarkan pengajian, yang non Muslim ya mendengarkan pengajian, karena nggak ada tempat lagi di situ. Dan di Karo itu kita amal usahanya hanya perguruan Muhammadiyah ini, SD, SMP, dan menjadi sangat minoritas karena di sana yang paling banyak adalah Nasrani HKBP, Batak, Kristen Batak. Itu yang paling kuat, Kristen Protestan Batak. Itu yang paling kuat. Dan yang menjadi minoritas ini di kekuatan Islam mayoritas kita memang mayoritas di kekuatan yang minim tadi. Nah itu beberapa hal. Maksud saya bercerita bahwa MDMC atau Muhammadiyah membantu tidak memandang itu siapa. Kita tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang keturunan, ataupun tidak memandang kelompok. Cuman pada prinsipnya kita tidak mau ditarik-tarik pada suatu hal yang berbau kepentingan politik. Jadi ketika ada unsur keterlibatan partai politik ataupun untuk urusan politik, memang kami menolak. Jadi
pada prinsipnya kita akan membantu pada siapapun tanpa ada suatu kepentingan dan tidak membedakan itu dari suku agama, laki perempuan maupun unsur dari kelompok. Saya kira demikian untuk mengawali.